seandainya kalau di rumah mati lampu, pasti kan udah teriak-teriak ya, ini PLN kenapa sih gitu, mati lampunya. Tapi kalau misalkan ada timbulan sampah di dekat rumah, ya cuek aja gitu selama tidak bukan di rumahnya gitu. Kalau kita beli makanan gitu, itu kan mereka pakai kayaknya kardus ya, tapi itu ada lapisan plastiknya. Di tempat kita juga punya mesin pencacah gitu ya, pencacah plastik. Itu pertama adalah kita bikin jadi pasta, terus kita cetak jadi produk turunan yang lain gitu. Menjaga ini bukan buat saat ini doang, tapi masa depan gitu. Masa cucu kita warisannya sampah. Salah satu kemarin kita dapat pembiayaan ya dari WWF itu. Selamat malam rekan-rekan dari GDA Kreatif. Hari ini kita mau ngobrol tentang pegiat sampah. Jadi memang sampah ini jadi masalah ya di seorang seusia saya ya. Dari kecil mungkin saya nggak diajarin gimana mengelola sampah yang baik, bagaimana memilah sampah organik, anorganik. Setahu saya itu ya. Mungkin nanti kita mau ngobrol lebih detail lagi dengan Mbak Rati ya. Beliau ini adalah mempunyai tempat bank sampah Anissa ya. Jadi tanpa berlama-lama dan mengganggu waktunya, mari kita mulai acaranya. Oke, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Udah berapa lama nih bank sampah Anissa ini? Jadi bank sampah Anissa tuh berdirinya tahun 2018. Covid dong? Sebelum iya terus ya. Tapi pas lagi kita senang-senangnya Covid. Jadi ya itu awalnya karena di tempat kami itu ya Pak RW bilang kenapa kita nggak buka bank sampah gitu, karena kita tahu tuh sampah tuh udah di Cipayung udah overload ya. Nah gimana caranya di wilayah kita itu bisa dikelola sampahnya. Salah satu alasan sih kenapa dibuat bank sampah gitu ya, selain juga dari himbauan pemerintah kan sebetulnya ada itu. Nah, terus kalau kita bicara bank sampah nih, pertama kali saya mau nanya, ini tempatnya di mana dulu nih bank sampahnya? Oh iya. Bank sampahnya belum kita jelasin ada di mana posisinya? Nah, bank sampah Anissa itu ada di Komplek Pelni, Blok G7, nomor 7A. Itu kalau misalkan deket Jalan Juanda ya, Komplek Pelni. Jadi dari 2018 sampai sekarang kegiatan utamanya apa nih? Jadi kalau bank sampah itu punya visi itu sebetulnya adalah collecting sampah yang sudah terpilah. Oh, collecting sampah yang udah terpilah. Iya betul. Jadi tapi kalau di bank sampah Anissa sekarang masih sampah anorganik aja. Jadi kalau sampah itu kan ada 3 jenis lebih besar lah ya. Ada sampah basah atau organik, ada sampah kering atau anorganik, sama residu. Jadi kita mengelola yang sampah anorganiknya ini. Sudah beberapa RW yang bahkan RT sudah punya bank sampah, tapi itu belum tersosialisasi secara menyeluruh gitu. Nah waktu itu saya pernah ikut bank sampah. Nah dari situ pengetahuan bank sampah ini saya bawa ke tempat rumah saya gitu. Jadi akhirnya awal-awal juga agak susah gitu kan, karena masyarakatnya kan belum tahu gimana cara milahnya. Saya aja lupa udah terus. Jadi jadi saya yang pertama dulu membentuk, terus kemudian memberikan sosialisasi kepada ibu-ibu ya, terutama waktu itu saya dibantu sama ibu-ibu PKK. Jadi cari penggeraknya dulu di wilayah gitu. Ibu-ibu PKK-nya diberikan pemahaman, terus kita mulailah dari yang ada dulu gitu. Ya 5-10 orang itu. Terus kita buka tiap kan. Kebetulan memang sudah ada pengepul ya. Kalau kita bilang off taker gitu ya. Itu yang bank sampah induk ya udah bisa ambil semua jenis gitu. Sampai
kaca beling gitu, sampai multi layer. Apa itu multi layer? Nggak tahu saya. Cerita dong. Saya tadi pertanyaan yang pertama dari saya jadi pertama residu, yang kedua multi layer itu apa? Ya, jadi kan ya tadi ya sebenarnya sampah kita tuh terdiri dari 50% sampah organik. Terus sisanya sampah anorganik dan sampah residu. Kalau kita sudah mengelola yang organik nih 50%, berarti kan tinggal sisanya tuh 50% lagi. Nah, yang kalau organik ini kita dibagi juga secara garis besar gitu ya, ada plastik, kertas, kaca, logam. Nah, tapi itu juga nanti banyak turunan-turunannya gitu. Nah, yang plastik ini termasuk ada yang sifatnya multi layer. Multi layer tuh pernah tahu nggak kalau misalkan nyuci kan ada yang repacknya tuh, refillnya. Nah, yang dalamnya ada aluminiumnya. Nah, itu tuh sebetulnya sulit untuk didaur karena itu kan berlapis-lapis, maka disebutnya multi layer. Jadi ada beberapa lapisan gitu, termasuk di dalamnya ada aluminium yang sulit untuk dicacah gitu, istilahnya untuk diolah lagi gitu. Nah, itu pun nggak ada harganya sebetulnya kalau di off taker. Jadi nilainya tuh, tapi jumlahnya banyak. Itu yang jadi problem sebetulnya. Setelah dikumpulkan, setelah dipilah, terus diapain lagi? Nah, setelah kita sosialisasi nih sama warga, ya mereka akan bawa sampahnya. Jadi kalau di rumah kamu punya tempat sampah berapa? Satu ya. Nah, kalau misalkan kita pilah, paling tidak punya 3. Betul. Gitu. Sampah jenisnya organik, ya. anorganik sama B3. Itu ada B3. B3 tuh kita masukinnya ke residu ya, karena kalau di tempat kita B3 tuh belum diolah sih sebetulnya. Gitu. Nah, itu dibagi 3 kan. Nah, kalau jadi dari masyarakat sih mereka ngumpulin tuh yang kayak plastik, mineral, botol mineral gitu ya, gelasnya, terus bekas-bekas kardus, dus, duplek, bekas makanan gitu, kemasan, banyak lagi gitu. Bahkan sampai tatakan telur. Oh, kayak gitu juga sampah ya? Sampah itu. Menimbulkan kesadarannya gimana sih? Iya, gini. Karena masalah sampah itu kan efeknya nggak langsung sebetulnya ke kita. Secara nggak langsung, jadi orang tuh kadang-kadang kurang perhatian gitu ya. Seandainya kalau di rumah mati lampu, pasti kan udah teriak-teriak ya, ini PLN kenapa sih gitu, mati lampunya. Tapi kalau misalkan ada timbulan sampah di dekat rumah, ya cuek aja gitu selama tidak bukan di rumahnya gitu. Jadi memang agak sulit ya kalau kita tidak ada sosialisasi gitu. Memang intinya sih sosialisasi terus sih gitu. Gimana, karena ya kayak tadi ya masnya juga, kayak saya dulu sebelumnya nggak tahu tuh sampah itu ada banyak jenisnya gitu loh. Sampah itu mana sih yang bisa diolah, mana yang enggak gitu. Kayak untuk sebetulnya minimal kita untuk mengelola sampah itu cukup untuk memisahkan antara anorganik dengan organik aja. Itu udah langkah yang paling easy lah gitu kayaknya deh. Karena kalau yang harus memilah lagi anorganiknya itu, kalau di kami aja ada 42 item yang bisa diterima. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk memulai itu agak lama ya untuk mengingat ini apa gitu. Agak sulit gitu. Tapi yang minimal itu aja dulu, yang mudahnya organik dan anorganik. Sekarang kalau organik tuh yang kayak apa aja? Yang plastik. Ini guys, saya lagi ujian skripsi. Saya lagi ujian skripsi ya. Ngetes. Organik itu adalah sampah plastik. Sampah plastik yang saya tahu itu detailnya sampah plastik ya. Yang kedua sampah anorganik itu sampah sisa makanan. Kebalik sih. Oh, terbalik ya, salah. Terbalik, guys. Salah. Yang ketiga sampah B3 berbahaya, biasanya harus pengepul di sampah solar, minyak, oli, itu yang saya tahu.
Tolong diluruskan kalau salah. Diluruskan di jalan yang benar ya. Iya. Jadi kalau organik itu sampah basah. Sampah basah tuh kayak makanan, sisa-sisa makanan kan pasti ada ya, kita punya ya. Walaupun kita makannya habis semua, tapi pasti ada sisanya. Nggak mungkin kan kita makan tulang. Iya. Gitu. Terus atau yang makan udah basi kan nggak mungkin kita makan. Nah itu sampah organik. Organik itu artinya dia alami. Alami. Nah itu dia bisa kembali ke alam dengan sendirinya gitu ya. Bisa menjadi tanah ya, kayak daun-daun, ranting-ranting gitu, itu bisa. Terus kemudian kalau sampah anorganik berarti kan yang tidak organik tuh sulit untuk terurai, itu seperti plastik, kaca, logam. Nah itu apalagi ya, Apalagi Mbak? kardus ya, kardus kertas itu mungkin bisa sih, tapi sama agak lama gitu ya. Biasanya ada lapisan kayak kalau kita beli makanan gitu, itu kan mereka pakai kayaknya kardus ya, tapi itu ada lapisan plastiknya. Yang warna putih itu ya? Betul, itu yang kayak gitu. Yang dijual 50.000 banyak banget itu dong. Penjual ya? Oh enggak. Peran serta pemerintah atau warga setempat atau perangkat yang ada di sana tuh apa sih buat bantu bank sampah ini gitu? Emang dari dulu kita nggak diajarin ya untuk bertanggung jawab terhadap sampah kita. Masa sih? Iya, yang produksi sampah sebetulnya siapa? Ya kita semua. Kita semua kan. Maksudnya setiap orang itu harus merasa punya kewajiban terhadap sampah yang dia timbulkan gitu, apa yang dia produksi gitu. Nah itu yang belum ada tanggung jawabnya gitu. Terus memang dari sekolah juga kita nggak diajarin, coba buanglah sampah di tempatnya gitu. Karena bukanlah buanglah mantan pada tempatnya. Salah ya. Itu juga sih harusnya. Oh iya, buanglah teman pada tempatnya. Iya. Nah belum ada ya. Hanya sebatas buang sampah pada tempatnya. Kadang-kadang juga nggak tahu tempatnya di mana gitu ya kan. Jadi mainnya buang aja sembarangan ya, di kali ya, di sungai gitu. Hingga juga sampai sampahnya sampai ke laut jadi akhirnya. Kadang-kadang saya juga pernah tuh dapat cerita dari tetangga gitu ya, dulu tetangganya gini, enak tuh rumahnya pinggir kali, emang kenapa? Iya buang sampahnya langsung aja gitu. Luar biasa. Nah kalau kalinya meluap gimana? Rumah dia tenggelam dong. Harusnya kan punya pemahaman itu ya. Maksudnya apa sih yang menyebabkan sungai meluap atau apa kita jadi banjir gitu? Kan harus ada sebabnya gitu, bukan literally bencana alam aja gitu ya. Karena kalau banjir badang ketahuan karena memang bisa ada jebol tanggul ke apa gitu. Cuma kalau nggak ada apa-apa berarti kan ada masalah gitu di situ. Oke, terus terima anak-anak TK nggak sama SD datang ke rumah sampah untuk diarahkan dengan baik dan benar gitu, supaya pola pikirnya lurus gitu, nggak kayak saya nih. Nah ini sebetulnya termasuk salah satu program kami itu. Siap. Adalah eduwisata. Eduwisata. Betul, eduwisata untuk pemilahan atau pengolahan sampah. Karena di SD dari TK bahkan ya, TK sampai SMA itu ada program P5 sekarang. P5 apa tadi? Profil penguat pribadi, berarti kayak kepribadian gitu. Kayak ya? karakter ya, penguatan karakter gitu. Kayak jadi mereka tuh lebih kuat di karakternya gitu. Salah satunya adalah mereka itu punya program yang katanya sustainable living gitu. Sustainable living. Keren ya. Growth sustainable ya. Sustainable itu keberlangsungan. Ya, berkelanjutan. Hidup yang berkelanjutan tanpa utang. Oh sorry. sorry. Cana guys. Enggak, jadi maksudnya gini, kalau ini kan kita ngomongin lingkungan ya. Yeah. Bumi kita tuh cuma satu. Kalau ini rusak, terus kita tinggal di mana gitu kan. Jadi sustainable itu sebetulnya juga pertahanan hidup sih ya. Harusnya gitu. Bagaimana kita merawat bumi kita. Jadi kita menjaga ini bukan buat saat ini doang, tapi masa depan gitu. Masa cucu kita warisannya sampah. Nggak apa-apa ya kan? utang lagi. Sama repotnya itu. Oh, sama repot ya. Betul. Balik lagi dong, yang tadi kan belum selesai tuh ceritanya. Eduwisata sampahnya, pemilahannya, programnya apa-apa aja ada di bank sampah.
salah satu Anissa? misi itu kan mensosialisasi pemilahan. Kalau kita pikir biasanya kayak kita ini agak-agak susah ya. Mungkin kita tahu, paham, tapi untuk actionnya itu banyakkan malesnya gitu. Jadi kita mulai dari yang anak-anak. Gitu. Jadi kita kayak udahlah potong gap gitu. Betul. Potong gap. Jadi yang dari kecil-kecil itu kita ajarin kenapa sih kita harus milah gitu. Karena kan kalau anak-anak tuh memang lebih cepat nyerapnya, untuk mencontoh juga dia lebih apa ya namanya untuk kesehariannya jadi bisa lebih dicontoh gitu. Nah itu adalah satu program kita sosialisasi sama SD, TK gitu. Bahkan sih sebetulnya kemarin juga di Bank Sampah itu sampai dapat kunjungan dari mahasiswa gitu. Terus ya mereka mau belajar gimana sih cara milah gitu. Kita juga ada pertukaran pelajar dari Thailand, Malaysia itu di apa namanya kesehatan masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Dan salah satu kunjungannya ke Bank Sampah kita. Gitu. Kapan? Bulan apa Juli ya tahun lalu ya kalau nggak salah. Oke. Gitu. Ternyata udah besar juga nih Bank Sampah Anissa ya. Saya mungkin pernah lewat tapi nggak tahu tempatnya di mana nih. Jadi nanti kita mampir kali ya, mampir seru nih buat ngomongin apa gimana cara memilah sampah yang baik dan benar. Tadi programnya adalah wisata edukasi, sosialisasi. Terus yang keempat nih, ketiga kali. yang ketiga salah ya. bakar ada nggak di situ? Bakar sampah ada nggak di situ? Sosialisasi bakar sampah gitu. Cara yang baik yang benar. Ini kadang-kadang juga entah itu benar atau enggak ya. Ini saya mau nanya malah. Ini bener apa enggak sih bakar sampah ini? Karena mayoritas orang Indonesia adalah bakar sampah. Iya. Sebetulnya kalau pembakaran itu kan menghasilkan CO2 ya. Ya, jadi sebetulnya kalau apapun yang dibakar juga itu menghasilkan polusi sih gitu ya. Jadi sebaiknya tidak dilakukan gitu. Makanya kita berupaya tuh melakukan berbagai macam jenis pengelolaan sampah. Di tempat kita juga punya mesin pencacah gitu ya, pencacah plastik. Itu pertama adalah kita bikin jadi pasta, terus kita cetak jadi produk turunan yang lain gitu, turunan plastik lainnya. Apaan tuh? Kayak kita bikin meja kursi gitu. Meja kursi? Dari plastik itu, plastik HDPE khususnya. Gimana cara itu? Saya menarik. Jadi saya soalnya nggak tahu nih. Ya. Plastik nih udah jadi plastik yang bekas botol air mineral misalnya. Ya. Terus dicacah dulu. Habis dicacah terus? Jadi yang kita ambil tuh sebetulnya bukan yang botol mineral yang putihnya bukan, tapi tutupnya. Terus botol shampoo, botol sabun gitu, itu yang jenisnya HDPE. Itu kita kumpulkan, terus kita bersihkan, kita cacah, terus kita jadikan kayak papan plastik, jadi kayak pengganti kayu gitu. Terus nanti baru dari situ kita bikin meja, kursi. Tapi aman? Pure. Tapi aman? Kalau ada orang makan dipakai meja itu aman? Kan nggak langsung ya, ya kan, bukan buat alat makan. Jadi, bukan, maksudnya ini kan buat alas, kita makan di situ, berarti nggak masalah. Nggak apa-apa sih. Ya, yang penting nggak langsung buat makanan kita gitu. Ada program apa lagi Mbak di Bank Sampah? Tadi kan udah sosialisasi, wisata, ada apa lagi? Termasuk sebetulnya bukan agak di luar dari pakemnya Bank Sampah sih sebetulnya, cuma kalau Bank Sampah ini kan secara operasional dibiayai diri sendiri gitu ya. Jadi kita harus mandiri gitu. Gimana caranya ya kita bikin produk. Produk dari ya bahan-bahan dari sampah gitu ya. Salah satunya kita pernah bikin bikin tote bag atau tas dari spanduk. Terus kita bikin dari kresek. Kalau kresek atau plastik asoy gitu ya, itu kita berapa lapis kita setrika terus jadi tas. Sayangnya aku nggak bawa sih ya. Keren guys.
Jadi kan kresek itu sekali pakai ya, orang sekali pakai. Cuma bagaimana bisa meningkatkan value-nya, itu kan dibuat sesuatu yang fungsional gitu. Nah, salah satunya bikin tas lagi akhirnya gitu, tapi dalam bentuk yang cantik gitu, yang bagus gitu dan fungsional itu, sehingga nilainya bertambah dan masa hidupnya bertambah gitu. Dan itu bisa jadi pemasukan buat bank sampah. Belinya di mana? Apanya? Kalau mau beli di mana? Oh ya, belinya di Bank Sampah Anissa dong. Oh, di Bank Sampah Anissa. Mahal nggak sih? Tergantung ya, tergantung ininya. Ada yang beberapa level-levelannya juga. Oh, yang paling mahal deh, yang paling mahal. Paling mahal ya, berapa ya? 300 ya? 300.000. 300-an ribu. Iya. Tingkat kesulitannya. Jadi ada yang halus, ada yang agak kasar gitu. Itu sih. Terus apalagi ya, kita bikin, oh ya, salah satu kemarin kita dapat pembiayaan ya dari WWF itu, karena kita jadi mitra. Jadi WWF itu punya program Plastik Smart City. Itu visinya adalah mengurangi 30% sampah plastik ke perairan. Karena kan WWF itu ngurusin hewan-hewan ya. Nah, kalau hewan itu hanya hewan yang diurusin, tapi lingkungan yang enggak, kan sama aja gitu. Jadi harus juga lingkungannya dipelihara. Nah, kita dapat kendaraan pick up. Nah, itu untuk bisa meningkatkan operasional kita collecting sampah itu. Gitu. Di sekitaran wilayah Pelni. Pelni. Sampai Pelni aja apa sampai Cengket, Taman Duta? Ya, itu apa? Boleh sebetulnya, boleh. Kita juga melayani di beberapa bagian gitu. Tapi kita juga minta itunya apa namanya? Masyarakat itu udah memilah sebelumnya gitu. Jadi tinggal angkut aja. Penyumbang sampah yang sudah dipilah itu dari mana sih? Penyumbang sampah yang sudah dipilah. Iya. Masyarakat tapi kalau sih. Paham, masyarakat wilayah mana, Pelnika, atau seberapa persenkah orang yang datang ke rumah bank sampah itu sudah, Mbak ini organik nih, ini anorganik nih. Ya udah nih Mbak ya, saya udah kasih nih. Seberapa persen sih dari yang udah dijalanin sama bank sampah Anissa ini? Ya, alhamdulillah sih belum banyak ya. Good answer. Alhamdulillah belum banyak ya. Terus makanya kita masih banyak kerjaannya gitu Mas. Jadi kita tetap bersemangat biar bisa semuanya memilah gitu ya. Memang belum banyak, tapi kita kalau di Pelni itu kan ada 3 RW. Ya. Nah, kami tuh di RW 19. Di situ ada 15 hektar kan. Jadi PR sih. Makanya kita ngambil pick up itu biar, karena banyak warga yang kakek nenek yang mereka juga pingin memilah tapi nggak bisa bawanya ke bank sampah, jadi akhirnya kita angkut gitu. Wow. Ini bagus ya guys. Jadi kalau yang di sekitaran Pelni, di sekitaran Taman Duta, Pondok Duta bisa nanti datang ke bank sampah Anissa nih. Jadi tolong dipromosiin dulu deh, ini bagus banget, mulia banget loh, udah ya kalau bisa dipilah di rumah loh, jangan mereka juga yang suruh pilah gitu. Pekerjaan juga sih sebenarnya. Jadi kemana nih harus berkomunikasinya, atau nanti dipromoin aja deh biar semua orang bisa tahu. Boleh ya, nanti kita kasih nomor CP-nya aja. Boleh ya, justru kita kasih tahu bahwa kontrak personnya siapa, mau ketemunya siapa, bagian pemilahnya siapa. Kita malah waktu itu punya nasabah juga di Pesona Kayangan. Nasabah Pesona Kayangan. Bahkan ada yang dari Pocin, dia tuh karena kan dia lihat tuh kita kan pasang di Google Map ya. Google Map. Ada kalau misalkan buka bank sampah Anissa, Bakti Jaya, ntar keluar tempat kita gitu. Nah dia telepon nih ke aku, Mbak bisa nggak terima? Bisa, gue bilang gitu. Mbaknya sendiri yang ngangkat CP-nya Mbak? Iya, sementara itu. Terus. Ya, jadi dia cuma nelfon terus
ya udah kirim aja Mbak, bisa nggak? Bisa, saya bilang gitu. Saya pikir banyak ya dia ngirimnya gitu ya, nggak tahu ojek cuma 2 kantong doang. Tapi saya salutnya hanya sampah segitu, tapi dia mau secara sukarela gitu ya. Dia kan tentu ngeluarin uang buat ongkos ojeknya gitu, cuma ngirim sampah segitu, tapi dengan kesadaran dia gitu, nggak ada yang maksa kan. Dia ngirim sampah ke tempat kita, padahal mungkin di tempatnya dia juga ada gitu sih. Wow, coba dong diajak masyarakat nih untuk diedukasi dan disosialisasi, mumpung nanti kan bisa di-share nih. Iya teman-teman, kan bumi kita ini cuma satu gitu ya. Gimana sih kita cara melestarikannya? Ayo kita pilah sampah. Jadi sampah kita itu dapat terolah dengan baik gitu, dan lingkungan kita jadi bersih. Kalau di tempat kalian nggak ada bank sampah, boleh mampir ke bank sampah kita, Bank Sampah Anissa di Komplek Pelni, Blok G7 nomor 7A, RT 5 RW 19. Sosial medianya kakak? Sosial medianya ada IG-nya kalau mau dilihat, di Bank Sampah Anissa Official. Cila keren banget. TikTok belum ada. Oke, siap. Apa? Boleh. Jadi sebelum kalian buang sampah ya, buat sampah ya kurangilah sampahnya. Nah, gimana caranya? Bawa tumbler. Kalau jajan bawa tempat makan. Jadi kita mengurang-urangi itu kan bisa dicuci ya berulang kali. Jadi semakin sedikit sampahnya. Terus kalau kemana-mana belanja bawa eco bag, bawa tas sendiri, gitu sih. Jadi sebelum kita menghasilkan sampah ya kita kurangilah di mana gitu. Terima kasih Mbak atas sharing-sharingnya. Jadi yang bisa saya tarik kesimpulan adalah sampah ini bukan urusan bank sampah doang loh. Betul. Ini tanggung jawab kamu itu. Tanggung jawab Anda semua selaku pemproduksi sampah. Betul. Ya kan? Jadi apa yang sudah Anda hasilkan harus Anda pikirkan bagaimana cara membuangnya dengan baik dan benar. Jadi